Benar Tuhan, ini kami ingin membuka hati kami agar setiap hati kami boleh dipenuhkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, anak sekolah minggu bisa ke belakang akan masuk ke kelas sekolah minggu. Ya saudara, coba bisa lambaikan tangan, berikan senyum dulu buat kiri kanannya sambil katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Ya saudara, puji Tuhan kita tidak terasa ya. Sekarang sudah masuk di bulan November. Tinggal 2 bulan lagi kita akan berganti tahun di tahun 2021. Kalau kemarin di sepanjang bulan Oktober kita telah belajar sebuah tema menjadi serupa dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah serupa dengan Yesus. Kita sudah mencerminkan kasih Tuhan, pikiran kita, perasaan kita semua sudah serupa dengan Yesus. Dan di bulan ini saudara, kita masuk dalam sebuah tema yang baru, yaitu namanya kemurnian iman. Coba bilang ke sebelah, kemurnian iman. Dan siap-siap saudara, sepanjang 1 bulan ini saudara akan dimurnikan iman saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan gambar depan, ini gambar emas saudara. Sebelum emas menjadi sebuah perhiasan yang indah, dia harus melewati proses pemurnian yang luar biasa panjangnya. Ketika biji-biji emas diambil dari pertambangan saudara, itu masih tercampur dengan kandungan mineral yang lain. Kemudian supaya murni dia harus dibersihkan, dicuci dengan cairan kimia dan lain sebagainya. Dan dalam satu tahap harus melewati yang namanya pemanasan, yang dipanaskan dengan suhu yang sangat-sangat panas, 1400 derajat Celcius. Wah, itu sangat panas saudara. Dipanaskan sampai akhirnya menjadi emas yang cair, kemudian akan dibentuk, didinginkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan orang yang ingin memakai emas saudara, sehingga dapat dipergunakan untuk ya mungkin cincin, mungkin anting-anting dan lain sebagainya. Tapi perhatikan saudara, ada begitu banyak proses yang begitu panjang hanya untuk melihat kemurnian emas. Apakah emas ini benar-benar murni atau tidak? Dan dalam kehidupan kita saudara sebagai orang-orang percaya tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya iman. Namun berbicara mengenai iman, ternyata ada iman orang percaya yang murni, tetapi juga ada yang tidak murni. Dan kita akan belajar di hari ini tentang apa itu iman yang murni saudara. Dan untuk melewati sebuah pemurnian iman itu prosesnya panjang. Dan untuk diproses supaya dimurnikan iman kita memang tidaklah mengenakan. Sama seperti emas tadi, tidaklah mengenakan proses yang panjang. Kalau seandainya emas itu bisa berbicara, saya yakin dia akan teriak ketika dipanaskan dalam suhu yang begitu panas saudara. Kita saja kalau kena minyak sedikit saja yang panas sudah melepuh-melepuh. Bayangkan ini 1400 derajat Celcius saudara. Dan kita akan belajar sepanjang bulan ini bagaimana agar hidup kita bisa kelihatan apakah kita mengikut Tuhan itu iman kita murni ataukah iman kita bukan iman yang murni. Saudara, kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama dan juga pasal yang kedua, kita akan melihat dan menemukan dan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang luar biasa, di mana dia dimurnikan imannya dan dia berhasil. Dan kelihatan bahwa dia adalah orang yang murni imannya. Tetapi permasalahannya saudara, dalam proses pemurnian iman itu istri Ayub tersingkir. Karena apa? Karena dia tidak punya iman yang murni. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana apa yang dialami oleh Ayub sampai dia benar-benar dimurnikan imannya saudara. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11.
Saudara, ini ayat yang begitu menarik, saudara. Saya katakan tadi bahwa Ayub melewati proses yang begitu panjang dalam kehidupannya, saudara. Meskipun ketika ada di proses, ada fase dalam kehidupannya, dia sepertinya bersungut-sungut dengan keadaannya. Tetapi ketika kita membaca sampai selesai, di pasal 42 kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, bahkan mengembalikannya 2 kali lipat. Kita akan lihat, saudara, karena tidak mungkin kita akan baca 2 pasal di hari ini, tapi kita akan melihat beberapa ayat yang akan kita fokus di sana. Coba perhatikan di ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Saya tidak menyiapkan di depan, saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Kalau sudah menemukan, bisa katakan amin. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang di rumah yang menyaksikan live streaming bisa membacakan ayat yang benar. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah kau yang membuat pagar pada dunia, hanya serta segala yang di dunia? Apa yang Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, ini cerita bagaimana iblis mempunyai sebuah pandangan, sebuah pemikiran begini. Oh, sangat wajar Tuhan kalau seandainya Ayub itu taat dan beriman kepada engkau. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjaga dia, Tuhan memelihara dia. Bahkan segala sesuatu yang dibuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan Tuhan membuat kehidupannya semakin hari semakin kaya. Jadi wajarlah kalau seandainya dalam segala kelimpahan, dalam segala sesuatu kenikmatan kehidupan, dia setia dan beriman kepada Tuhan. Itu wajar. Dan saya pikir pandangan ini juga banyak dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh masyarakat sekitar. Mereka bilang, wah, kalau dia punya uang, dia punya segala-galanya, rumah tangganya baik, pekerjaannya baik, ya wajar. Wajar kalau dia tetap beriman kepada Tuhan. Coba kalau seandainya diambil semuanya, apakah masih dia beriman kepada Tuhan? Dan saudara, sebelum kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara, kita akan lihat dulu kira-kira profil Ayub seperti apa, supaya kita tahu gambaran Ayub seperti apa, saudara. Kalau kita melihat profil Ayub, saudara, itu dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, saudara. Yang pertama adalah bagian rohani dulu. Seperti apa kehidupan rohani Ayub? Di depan tidak kelihatannya. Saudara bisa melihat dalam pasal 1 ayat 1. Di situ didaftarkan Ayub itu orangnya saleh. Dia orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, kehidupannya sangat-sangat rohani sekali. Bukan seperti yang dikatakan tadi, yang rohani maksudnya dukun, bukan, saudara. Ini benar-benar rohani, saudara. Kenapa? Dia saleh, dia jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini yang benar-benar sempurna, saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Dari sisi jasmaninya, saudara. Ya, sisi jasmaninya. Saudara bisa melihat di situ di pasal 1 didaftarkan begitu banyak kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Dia punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Wah, kurang apa, saudara? Tinggal 1 lagi sudah bikin kesebelasan. Anaknya banyak, saudara. Kemudian bukan hanya anak saja, dia punya 7.000 ekor kambing domba. Itu kalau dibuatkan kandang, bagaimana besar kandangnya? Sangat besar sekali, saudara. Mungkin 1 BTN apa jadi dia punya kandang, saudara. Kemudian 500 pasang lembu, artinya 1.000 ya, karena 1 pasang, saudara. 3.000 ekor unta, 500 keledai betina, dan budak dalam jumlah yang sangat besar. Tidak dikatakan berapa banyak, tapi dibilang dalam jumlah yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan saja lah, kalau kekayaannya sekian, ya saudara bisa estimasi, bisa kira-kira berapa jumlah budaknya untuk mengurusi
dia punya rumah, mengurusi dia punya ternak-ternak, sangat-sangat banyak, saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Dari kehidupan sehari-harinya kita bisa melihat bahwa Ayub adalah orang yang punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Kenapa bisa dibilang seperti saudara? Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, saudara, itu sangat jelas bagaimana setiap kali anak-anaknya bikin pesta, Ayub selalu panggil anak-anaknya, kemudian dikuduskanlah anaknya, jangan sampai anak-anaknya bikin dosa, dan dipersembahkan sejumlah anak-anak mereka. Dan ini dilakukan senantiasa. Artinya apa? Bahwa Ayub punya kehidupan atau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada persekutuan intim dengan Tuhan. Dia sengaja memproteksi keluarganya dengan cara mempersembahkan jangan sampai ada celah. Kenapa? Dia kuduskan, jangan sampai ada celah, saudara. Kalau bisa dibilang, saudara, ini kehidupan orang yang begitu sempurna. Ini kehidupan keluarga idaman, saudara. Kenapa? Rumah tangga lengkap, ada anaknya, saudara. Hartanya ada, orang paling kaya, punya kerohanian yang bagus, kurang apa lagi, saudara? Ini kehidupan yang begitu sempurna, kehidupan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi kita akan melihat bagaimana Ayub diproses dengan begitu luar biasa untuk melihat bagaimana murninya iman dia, saudara. Lalu muncul dalam kehidupan kita, apa sih yang dimaksud dengan kemurnian iman, saudara? Apa yang dimaksud dengan kemurnian iman? Apa itu artinya kemurnian iman? Nah, kita akan belajar di pagi hari ini tentang apa itu kemurnian iman. Ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini agar setiap kita juga bisa memiliki iman yang murni. Yang pertama, saudara, kita mau katakan sama-sama. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman yang tidak didasarkan dengan keadaan. Saudara, iman yang murni adalah iman yang tidak boleh didasarkan dengan keadaan atau kondisi kehidupan kita. Ayub, saudara, dalam kondisi kaya, kelimpahan. Dan saya katakan di pasal 1, saudara, dia punya harta yang luar biasa, dia punya kekayaan yang begitu banyak dan susah untuk dihitung mungkin berapa asetnya, saudara. Tetapi dalam situasi kelimpahan itu, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara mempersembahkan persembahan untuk anak-anaknya. Itu artinya atau menggambarkan bagaimana Ayub, dia meskipun dalam kondisi kaya, kondisi kelimpahan, dia tetap punya hubungan, punya iman yang baik kepada Tuhan. Karena kadang-kadang, saudara, ada banyak orang yang ketika diizinkan Tuhan untuk menikmati kekayaan, bukannya makin setia dengan Tuhan, justru lupa dengan Tuhan. Banyak orang yang Tuhan izinkan untuk punya kesibukan-kesibukan dengan sebuah pekerjaan-pekerjaan, akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu yang melunturkan iman dia, melunturkan hubungan dia dengan Tuhan. Bukan karena banyak orang yang ketika punya banyak uang akhirnya lupa dengan Tuhan, tidak semua. Tapi ada banyak orang seperti itu. Tetapi juga ada banyak juga orang, saudara, yang dalam kondisi kemiskinan, kondisi tidak punya apa-apa, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menjawab, saudara. Mereka tidak beriman. Tetapi, saudara, Ayub itu luar biasa. Dalam kondisi kelimpahan itu, dia tetap beriman karena dia tahu iman yang murni adalah iman yang tidak didasarkan dengan keadaan. Mau kondisi kita baikkah, kondisi kita tidak baikkah, tetap beriman kepada Tuhan. Mau kau sakitkah, kau sehatkah, doamu dijawabkah, tidakkah, itu tidak boleh menjadi dasar iman kita. Kenapa? Kalau seandainya dasar kita adalah kekayaan, maka ketika engkau tidak kaya, engkau tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata, saudara, tidak hanya dalam kondisi dia kaya, dia beriman kepada Tuhan, tetapi dalam kondisi kemiskinan. Perhatikan nanti di dalam pasal 1 ayat 21.
pasal 2 ayat 10. Dia bilang begini, ketika semua orang datang kepada dia, para pegawai-pegawainya lapor, kau punya harta habis, ada orang yang curi, ada orang yang rampok, ada petir dari langit yang membakar habis kau punya ternak, anak-anakku tertimpa dengan rumah. Artinya dari yang sangat-sangat kaya, tiba-tiba dalam satu waktu saja semua hartanya habis. Artinya dia jadi miskin. Sudah tidak punya apa lagi, semua habis. Mungkin tinggal berapa pegawai, karena ada orang yang dilapor. Dan itu saja ada berapa orang yang melapor, itu pegawainya yang tersisa, saudara. Tapi secara kekayaan saudara tidak punya lagi. Saudara, uang itu meskipun kita punya uang yang besar, saudara, jangan berpikir uang tidak hilang dalam sekejap. Dalam hitungan detik pun uang bisa hilang semua. Apalagi kita lihat dalam situasi yang sekarang terjadi, ada banyak orang yang dulunya jaya, tapi karena corona langsung tak tampias habis. Itu saja jaminan. Tetapi meskipun dalam kondisi kemiskinan, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya harta lagi, tetap dia beriman kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu bukti bagaimana dia masih punya iman yang murni kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak boleh kita mendasarkan iman kita dengan keadaan. Ada orang yang kaya tetap beriman, tapi ada orang yang kaya tidak beriman. Ada juga orang yang ketika dalam kondisi kelemahan, semakin dia cinta Tuhan, semakin imannya murni saudara, makin dia bergumul kepada Tuhan ketika susah. Senang lupa Tuhan, susah cari Tuhan banyak. Tapi juga banyak orang yang dalam situasi kemiskinan, situasi tidak punya apa-apa, situasi ketika doanya tidak dijawab, situasi ketika apa yang dia harapkan tidak terjadi, justru dia meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan sakit penyakit, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Dia berpikir, buat apa saya berdoa Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak ada. Dia tinggalkan Tuhan. Ternyata iman dia didasarkan dengan keadaan atau kondisi. Tetapi Ayub tidak mendasarkan imannya dengan kondisi. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau sehat kah, mau sakit kah, tetap dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Amin saudara. Bilang ke sebelah, apapun kondisimu, engkau harus beriman kepada Tuhan. Saudara, coba lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis banyak, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun daging saudara, sekalipun hati saudara, sekalipun apapun yang saudara miliki habis banyak, tetaplah Allah selama-lamanya. Bahkan ketika Tuhan izinkan engkau memiliki kenikmatan kehidupan, engkau punya harta, engkau punya jabatan, engkau punya segala-galanya, jangan sampai harta itu membuat imanmu menjadi tidak murni. Sekali lagi, iman yang murni adalah iman yang tidak didasarkan dengan keadaan. Itu hal yang pertama saudara. Hal yang kedua saudara, kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Iman yang tidak bergantung dengan orang. Saudara, Ayub tetap beriman meskipun dalam kesendirian. Ketika semuanya habis dan tinggal istrinya dengan dia, dia pikir mungkin istrinya akan menemani dia. Ya mungkin dia akan bilang begini, Ayub, Ma, ya sudahlah, yang kita miliki sudah tidak ada, anak sudah tidak ada, harta tidak ada, mari sudah kita mulai dari nol lagi. Kayak pom bensin ya, kita mulai dari nol lagi saudara. Dan mungkin juga istrinya harus bilang begini,
Ayolah Pak, semangat ya Pak ya, bangkit ya Pak ya. Saya akan temani engkau dari nol lagi Pak, kita akan merintis lagi. Kemungkinan harapannya seperti itu saudara, tapi ternyata tidak. Justru istri Ayub meninggalkan Ayub dengan begini, buat apa kau sembah Tuhan? Pasal 2 ayat 10. Buat apa kau sembah Tuhan? Kalau kau seperti ini, kau tidak punya apa-apa, kau sakit, kau menderita. Lebih banyak kau kutuki Tuhan dan mati. Dan akhirnya saudara, Ayub sendiri. Tetapi dalam kesendiriannya saudara, memang nanti di pasal 2 setelah itu orang dengar kabar teman-temannya datang menghibur dia. Tapi ada fase, ada masa di mana dia seorang diri. Tetapi dalam kesendiriannya itu dia tetap beriman kepada Tuhan. Imannya tidak tergoncangkan. Kadang-kadang jujur, iman kita ini iman didorong-dorong. Orang bilang ayo ke gereja, ayo sembahyang, ayo baca firman Tuhan, ayo renungan, ayo doa, ayo puasa dan lain sebagainya. Harus ada yang dorong-dorong, baru kita bangkit iman kita. Tapi iman yang murni, iman yang bisa bertahan walaupun seorang diri. Dia tidak bergantung dengan dorongan orang. Tidak harus ada bapak gembala, ada PKS, ada teman rohani baru kita jadi rohani. Tidak bisa. Karena ada masa di mana saudara akan diizinkan Tuhan sendiri. Contoh nih ya, contoh ketika saudara mungkin harus tugas, atau contoh yang kuliah yang dulu di sana ada bapak mamanya harus sendiri di perantauan, atau mungkin kerja dalam waktu 1 minggu di sebuah tempat yang baru, tidak ada komunitas di sana, tidak ada orang yang menolong kita, atau mungkin tidak ada sinyal sama sekali. Bisakah tetap kita beriman kepada Tuhan? Ataukah iman kita juga menjadi kendor? Dulu ada satu pernyataan unik saudara, agak sedikit aneh. Waktu kami bikin SPK di Sentani saudara, jadi orang ini bilang begini, coba kah bikin SPK terus kah supaya kita punya roh juga menyala gitu. Bah, maksudnya artinya kalau ada SPK baru menyala, kalau ada SPK baru turun. Nah, itu masalah juga saudara. Sekali lagi saudara, bersyukur kalau seandainya kita di hari ini kita punya komunitas, kita punya teman rohani, kita punya bapak rohani. Tapi tidak selamanya kita ada dalam situasi seperti itu. Ada waktu-waktu di mana saudara akan sendiri, dan disitulah saudara akan teruji apakah engkau punya iman yang murni atau tidak. Ketika tidak ada yang dorong-dorong engkau, tidak ada yang mendoakan engkau, tidak ada yang mensupport engkau, apakah kita masih punya iman yang murni? Ayub meskipun sendiri saudara, sudah sendiri tapi dalam kondisi sakit lagi. Sakitnya bukan sakit yang biasa, sakit yang begitu luar biasa. Bahkan digambarkan itu kayak kaskado, tapi dia sampai dorong dengan beling, kaca. Gatal benar bagaimana? Sangat-sangat gatal. Sampai dia meratap, dia saudara mengkoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya. Itu gambaran bagaimana dia benar-benar hancur hatinya dalam kesendiriannya itu. Tapi sekali lagi, dia menjadi orang yang beriman. Panjang. Kita tidak pernah tahu berapa waktu dari pasal 2 sampai kepada pasal 42. Itu waktu yang panjang. Sampai Tuhan pulihkan kehidupan dia menjadi 2 kali lipat. Sekali lagi saudara, iman yang murni, iman yang tidak digantungkan dengan orang. Kadang-kadang kalau kita mungkin mengidolakan hamba Tuhan, atau kita punya bapak rohani, tiba-tiba bapak rohani kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau dia bikin dosa kah, atau bikin sesuatu, langsung kita juga jadi down. Iman kita juga jadi lemah. Karena apa? Karena kita menggantungkan dengan pemimpin rohani. Samuel saudara, dia seorang anak kecil yang ada dalam pengasuhan Imam Eli saudara. Tetapi meskipun dia berada di dalam suatu lingkungan, sebenarnya dia sendiri. Kenapa?
Karena dia melihat Hofni dan Pinehas hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Betul? Artinya sendiri orang yang beriman dari Samuel dan Eli juga. Tetapi dalam kesendiriannya sebagai seorang anak kecil, tanpa ada teman main apa, teman yang ajak dia main-main karena usia Eli dengan Samuel jauh sekali. Artinya dia sendiri sebenarnya. Tetapi dalam kesendiriannya, dalam lingkungan yang tidak rohani, karena dia berada melihat kelakuan bejat si Hofni dan Pinehas, tapi dia tetap beriman dan tetap rohani. Daniel, dia seorang anak muda yang harus hidup di pembuangan, saudara. Dia tinggal di negeri pembuangan, negeri yang tidak memuliakan Tuhan, dan dia seorang diri. Tetapi meskipun dia seorang diri, dia tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Meskipun akhirnya ada banyak lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang iri dengan dia, mencoba menjatuhkan dia. Tetapi sekali lagi, dalam kesendiriannya itu, tetap kita melihat Daniel punya iman yang murni sampai dia dimasukkan dalam kuasa dalam kesendiriannya. Tetapi apakah dalam kesendiriannya dia mulai menyangkal Tuhan? Tidak, saudara. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, iman yang murni tidak boleh digantungkan dengan orang. Bilang sebelah, kakak, imanmu kau gantungkan sama siapa? Saya percaya bahwa iman kita hanya kita gantungkan hanya kepada Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, saudara, kita akan baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Mampu memuji Tuhan di tengah krisis. Saudara, iman yang murni adalah iman yang mampu memuji Tuhan di tengah krisis. Krisis yang dihadapi Ayub bukanlah krisis yang mudah. Krisis yang dihadapi Ayub, krisis yang begitu berkepanjangan dan besar. Seperti orang bilang, seperti jatuh tertimpa tangga pun. Itulah kehidupan Ayub. Kenapa? Pertama, hartanya habis. Orang bilang mungkin air mata nih baru masih menetes, saudara, meratapi di harta-harta yang habis. Belum selesai atau belum basah, datang masalah berikutnya, anak mati. Itu krisis, saudara. Jatuh tertimpa tangga pun. Baru menangis belum basah, menangis lagi, belum kering, menangis lagi, saudara. Sudah begitu, sakit lagi. Sudah sakit ditinggalkan sama istri lagi, saudara. Itulah kelihatan, saudara, bagaimana imannya istri Ayub. Bukan iman yang murni. Tetapi di tengah-tengah situasi krisis yang harus dihadapi, yang begitu menyayat hatinya, Ayub bisa memuji Tuhan. Coba perhatikan di dalam pasal 1 ayat 21 dan juga ya dalam Ayub 1 ayat 21. Kita akan baca sama-sama, saudara. Depan ada 1, 2, 3. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kalimat bagaimana Ayub memuji Tuhan di tengah-tengah krisis yang dihadapi, di tengah kondisi-kondisi sulit yang dihadapi, di tengah-tengah yang sebenarnya harus tidak memungkinkan untuk dia memuji Tuhan. Tetapi saudara, sekali lagi, ketika kita punya iman yang murni, maka kita mampu memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Ayub bilang, terpujilah Tuhan bukan di saat dia senang. Terpujilah Tuhan bukan di saat dia mungkin lagi menikmati kekayaannya. Terpujilah Tuhan bukan di saat ada istrinya atau mungkin ada anak-anaknya, saudara. Tapi dia memuji Tuhan di tengah semuanya tidak ada, di tengah krisis yang begitu berat dalam kehidupannya, yang menyayat hati.
dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Paulus contoh juga bagaimana orang yang punya iman yang murni di tengah krisis mampu memuji nama Tuhan. Ketika Paulus di penjara, apa yang dilakukan di penjara dengan Silas, saudara? Menangis? Bersungut-sungut? Tidak. Dikatakan apa? Dia bernyanyi, saudara, di tengah malam itu, di tengah malam yang begitu hening. Dia memuji Tuhan di tengah krisis, di penjara. Dan Tuhan nyatakan kuasanya di situ. Ketika dia menuliskan kepada jemaat di Filipi di dalam penjara, dia mengajarkan jemaat yang di luar penjara tentang makna sukacita, sedangkan dia menulisnya di dalam judul-judul. Itulah iman yang murni, iman yang mampu memuji Tuhan di tengah-tengah krisis. Saya tidak tahu saudara apa yang sedang engkau hadapi hari ini. Apakah engkau sedang menghadapi krisis atau masalah? Ketika Tuhan izinkan engkau menghadapi krisis, sekali lagi, engkau harus mampu memuji Tuhan di tengah-tengah krisis tersebut. Amin. Bilang ke sebelah, kakak, engkau harus memuji Tuhan meskipun air mata berurai. Bisa memuji Tuhan dalam kondisi baik itu biasa, itu iman yang biasa. Tapi mampu memuji Tuhan di tengah krisis, itu baru iman yang luar biasa, iman yang murni. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan yang terakhir, saudara. Oh, tidak ada di sini. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kalau sudah bisa katakan amin. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun apa? Mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan apa? Bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku apa? Akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara, ini hal yang luar biasa, saudara. Meskipun pohon zaitun mengecewakan, semua hasil kebun tidak menghasilkan sesuatu, di kandang tidak ada lembu sapi, tidak ada kambing domba, tapi dia bilang, aku akan bersorak-sorai kepada Tuhan, aku akan beria-ria di hadapan Tuhan. Saudara, kalau sekarang saudara diperhadapkan, mungkin di rumah tidak ada beras, tidak ada uang untuk beli beras, saudara, sudah tidak punya apa-apa. Mampukah saudara bilang, Tuhan terima kasih, terpujilah nama Tuhan meskipun tidak ada beras. Ketika engkau ingin bayar uang kuliah, bayar uang sekolah, tidak ada uang, kiriman belum datang dari orang tua, mampukah berkata, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan? Ketika orang menggeser jabatanmu, ketika orang menggeser berkat job-job saudara, mampukah kita berkata, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan, aku mau beria-ria kepada Tuhan? Ketika pergumulan saudara, engkau berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak, sepertinya Tuhan tidak jawab doa saudara, mampukah engkau berkata, Tuhan, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan, aku mau beria-ria kepada Tuhan? Terpujilah Tuhan. Saya percaya setiap jemaat di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live stream adalah orang-orang yang punya iman yang murni. Amin. Sebelah kakak, bagaimana dengan imanmu? Murni kan? Tidak. Hanya saudara yang tahu, karena saudara yang mengalami sendiri. Apakah saudara mendasarkan imanmu dengan keadaan? Saudara yang tahu. Apakah engkau bergantung dengan orang? Engkau yang tahu. Apakah engkau bersyukur
yang tahu. Tapi saya percaya sekali lagi, setiap kita adalah orang-orang yang punya iman yang seperti ini. Iman yang teruji dalam segala keadaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami mendasarkan iman kami kepada sesuatu keadaan, kepada kondisi, ampunilah kami Tuhan. Kalau kami juga bergantung kepada orang, ampunilah kami. Kalau kami belum bisa bersyukur, belum bisa memuji Tuhan di tengah krisis, ampuni kami. Dan hamba percaya kami akan menjadi orang-orang yang punya iman murni